Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada pertemuan ke-9 ini, kami dari kelompok 9, kita akan membahas materi tentang pemimpin, tugas dan peran pemimpin, tujuan perusahaan, serta pengertian visi dan misi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagian pertama, yaitu mengenai pengertian pemimpin, pengertian kepemimpinan menurut para ahli, serta fungsi kepemimpinan. Jadi perkenalkan, nama saya Cutnya Alia Mutia, NIM 231010502140. Saya akan memulai dari pengertian pemimpin terlebih dahulu. Sebenarnya hampir semua orang ya pernah menjadi pemimpin walaupun dalam lingkup kecil, misalnya memimpin kelompok tugas, memimpin keluarga, atau bahkan memimpin diri sendiri dalam mengambil keputusan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan sendiri itu adalah cara memimpin atau perihal seseorang memimpin. Kata pemimpin berasal dari kata pimpin, yang berarti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, dan mempengaruhi orang lain. Namun, menjadi pemimpin bukan hanya sekedar memberi perintah. Seorang pemimpin juga harus mampu membantu orang lain menentukan arah yang jelas, serta mengarahkan anggota tim menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi, kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kemampuan dalam mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Kartini Kartono, kepemimpinan adalah karakter seseorang dalam situasi tertentu yang dapat mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah hubungan antara pemimpin dengan orang lain sehingga mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut William G. Scott, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Roach and Behling, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dari beberapa pendapat tersebut sebenarnya dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi kepemimpinan. Sedangkan fungsi-fungsi kepemimpinan itu ada 5, yaitu yang pertama itu ada fungsi instruktif, yaitu pemimpin memberikan perintah dan arahan kepada anggota tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua itu ada fungsi konsultatif, yaitu pemimpin mendengarkan pendapat atau saran dari anggota sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi partisipasi, yaitu pemimpin melibatkan anggota dalam kegiatan atau pengambilan keputusan agar mereka merasa memiliki tanggung jawab. Terus yang keempat ada fungsi delegasi, yaitu pemimpin memberikan kepercayaan kepada anggota untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai kemampuannya. Yang kelima itu ada fungsi pengendalian, yaitu pemimpin mengawasi dan mengatur kegiatan anggota agar berjalan sesuai dengan rencananya. Jadi demikian penjelasan dari saya mengenai pengertian pemimpin, pengertian kepemimpinan menurut para ahli, serta fungsi kepemimpinan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mustafa yang akan menjelaskan mengenai tujuan kepemimpinan serta tugas dan peran pemimpin. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pemimpin, kemudian ada tugas pemimpin, dan kemudian ada peran pemimpin.
Yang pertama yaitu tentang tujuan kepemimpinan. Tujuan utama kepemimpinan yang mana adalah mencapai tujuan suatu organisasi secara efektif dan efisien dengan mengarahkan anggota timnya. Jadi seorang pemimpin itu harus mengarahkan anggotanya agar mencapai tujuan organisasinya secara efektif dan secara efisien. Kemudian saya rangkum beberapa tujuan tersebut menjadi 3 poin. Yang pertama, tujuannya adalah menciptakan kerjasama antar anggota agar pekerjaannya itu lebih ringan gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus menciptakan, harus merangkul anggotanya itu untuk bekerja lebih agar lebih ringan gitu, agar lebih ringan dan maksimal. Kemudian poin yang kedua adalah meningkatkan semangat dan motivasi kerja, terutama saat menghadapi tantangan. Ya, jadi setiap kali ada tantangan di dalam pekerjaan, seorang pemimpin itu harus turun tangan, memberikan semangat kepada anak buahnya gitu ya, memberikan dorongan gitu supaya anak buahnya itu bisa melewati rintangan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan potensi anggota, baik keterampilan, pengetahuan maupun pengalaman. Iya, betul. Jadi seorang pemimpin itu harus melek gitu ya. Harus melek tentang bagaimana skill anak buahnya gitu. Apakah ada yang perlu dibenahi, kemudian apakah harus ada yang perlu didorong gitu ya. Oke, itu mungkin 3 yang bisa saya rangkum tentang tujuan kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah tugas pemimpin. Jadi mungkin kurang lebih sama, yaitu tugas adalah bagaimana cara seorang pemimpin mencapai tujuannya gitu ya. Bagaimana cara-caranya gitu ya. Di sini saya rangkum beberapa poin menjadi 5 saja. Sebenarnya tugas seorang pemimpin itu banyak gitu ya. Yang pertama mungkin menentukan tujuan organisasi dengan visi yang jelas gitu. Jadi seorang pemimpin harus menentukan tujuannya dulu nih yang jelas. Organisasi yang mau dibawa, yang dipimpin itu mau dibawa kemana arahnya. Apakah hanya sebatas mendapatkan profit, keuntungan, atau bisa lebih dari itu ya. Kemudian merancang kegiatan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Betul. Jadi seorang pemimpin itu harus merancang, harus menyusun strategi bagaimana tujuan organisasi itu bisa tercapai dengan efektif ya. Kemudian mengorganisir anggota dengan membagi tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi sebelum seorang pemimpin itu merekrut suatu karyawan, itu juga harus pastinya punya punya kualifikasi ya, punya kualifikasi tentang bagaimana kesesuaian antara job yang ada di perusahaan dengan kemampuan calon pekerja gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus membagi tugasnya. Jadi misalkan job desk A diberikan kepada calon karyawan yang mempunyai kualifikasi tersebut gitu. Kemudian memberikan arahan dan bimbingan serta solusi. Nah, biasanya sebelum teman-teman bekerja gitu ya, sebelum bekerja biasanya ada briefing namanya. Nah, itu salah satu tugas dari seorang pemimpin. Yang namanya briefing itu biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin agar semua anak buahnya itu paham tentang apa yang mau dicapai, apa yang mau kita kerjakan hari ini kita misalkan gitu. Kemudian mengawasi jalannya pekerjaan agar sesuai rencana. Jadi seorang pemimpin ketika sudah memberikan arahan yang jelas di awal sebelum pekerjaan itu berlangsung, itu tidak berhenti sampai di situ. Seorang pemimpin itu harus mengawasi jalannya pekerjaan sampai pekerjaan tersebut benar-benar berhasil, benar-benar mencapai target, benar-benar sukses gitu dalam tujuan organisasinya gitu ya.
Kemudian ada peran pemimpin. Kita masuk poin peran pemimpin. Peran pemimpin bisa saya rangkum menjadi 5 saja. Yang ingin saya sampaikan adalah 5 poin saja. Yang pertama adalah pemimpin harus bisa mengambil keputusan ketika ada masalah dalam sebuah pekerjaan di dalam suatu organisasi gitu ya. Pemimpin harus tegas, harus bisa ketika ada masalah dalam pekerjaan. Jadi pemimpin harus tahu resiko mana yang bisa di backup dulu gitu ya. Mana yang bisa diprioritaskan dulu. Kemudian perannya juga sebagai motivator. Jadi seorang pemimpin itu harus memberikan motivasi yang baik gitu ya kepada karyawannya gitu ya. Kemudian menjadi komunikator, menyampaikan informasi jelas dan mendengarkan masukan anggotanya. Jadi seorang pemimpin tidak hanya memberikan solusi gitu ya di setiap masalah, tapi juga seorang pemimpin itu harus siap dengan telinga terbuka mendengarkan semua keluh kesah anggotanya. Jadi setiap ada masukan diterima, ditampung, kemudian dipilih, kemudian barangkali ada masukan dari anggotanya yang mungkin bisa bermanfaat gitu ya, buat kebaikan organisasinya atau dalam hal ini perusahaannya. Kemudian sebagai pengarah yang memastikan semua anggota bekerja sesuai tujuan. Jadi memastikan semua anggotanya itu tahu tujuan organisasinya, tahu tujuan perusahaannya, memberikan arahan ya seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Sebelum bekerja kita biasanya kan ada briefing gitu ya, memberikan arahan. Kemudian sebagai teladan yang menunjukkan sikap baik dan bertanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu harus seorang pemimpin itu harus menjadi tauladan gitu ya buat anak buahnya. Jadi biar nggak jadi contoh buruk buat anak buahnya. Jadi tidak ada pikiran bahwa ketika pemimpin itu mempunyai sifat buruk atau perlakuan yang buruk, jangan sampai anak buahnya mikir kayak bos aja begini begitu saya apakah boleh dilakukan dalam perusahaan gitu ya. Jangan sampai karyawan itu punya pikiran kayak gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kemudian akan dilanjutkan materinya oleh teman saya, Febri Jetnika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Febri Jetnika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan perusahaan serta pengertian visi dan misi. Apa sih tujuan perusahaan itu? Tujuan perusahaan adalah sasaran atau hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan ini menjadi arahan bagi perusahaan dalam mengembalikan keputusan dan menjalankan operasional. Secara umum, tujuan perusahaan meliputi mendapatkan keuntungan atau laba, mempertahankan kelangsungan usaha, mengembangkan bisnis atau ekspansi, memberikan kepuasan kepada pelanggan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dari tujuan perusahaan tersebut, setiap perusahaan atau organisasi tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Serta umum, tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. Keuntungan ini penting agar perusahaan dapat bertahan, berkembang, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang diberikan kepada pelanggan. Namun, tujuan perusahaan tidak hanya tentang mencari keuntungan saja,
Tujuan lain adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jika pelanggan merasa puas terhadap produk atau layanan yang diberikan, maka mereka akan kembali menggunakan produk tersebut. Tujuan berikut adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya perusahaan, masyarakat dapat memperoleh pekerjaan sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, perusahaan juga memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Perusahaan harus berinovasi agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian visi. Visi adalah gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Visi biasanya bersifat jangka panjang dan menjadi arahan utama menjalankan kegiatan organisasi. Visi harus dibuat dengan jelas dan mudah dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Dengan adanya visi, organisasi memiliki arahan yang jelas dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Contohnya, menjadi perusahaan terbaik di bidangnya. Yang kedua, menjadi pemimpin pasar di tingkat internasional. Selanjutnya adalah pengertian misi. Misi adalah langkah-langkah atau usaha yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Jika visi adalah tujuan besar yang dicapai, maka misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Misi biasanya berisi kegiatan utama yang dilakukan oleh organisasi serta nilai-nilai di ujung dalam menjalankan kegiatan tersebut. Hubungan antara visi dan misi sangat erat. Visi menjadi tujuan utama, sedangkan misi menjadi langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya visi dan misi, yang jelas perusahaan akan lebih mudah dalam menentukan strategi dan arah perkembangan di masa depan. Contoh dari visi adalah menyediakan produk berkualitas tinggi, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mengembangkan inovasi secara berkelanjutan. Demikian penjelasan dari saya mengenai tujuan perusahaan serta pengertian visi dan misi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.